Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yudharta Wirawan. Saya dari kelas 01 TLK 001 dengan NIM 251010100321. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UTS, membuat video, yaitu yang pertama, jika umur di bawah 7 tahun tidak bisa diterima di SD, dan jika umur sama dengan 7 atau lebih bisa masuk SD. Oke, kita langsung ke programnya aja ya. Nah, di sini tadi sebenarnya saya udah bikin, tapi kita mulai dari awal lagi aja. Di sini kita bikin, karena tadi dia mintanya kayak gitu, kita bisa tahu di situ kita harus menggunakan input if sama else. Langsung kita buat aja. Berarti di sini umur sama dengan integer, jangan lupa, baru input berapa usia anak Anda. Jangan lupa petiknya, petik 2. Nah, sini if umur lebih besar atau sama dengan 7 tahun, print selama anak Anda masuk kriteria untuk masuk SD. Kenapa di sininya lebih besar? Karena di sini dia minta juga bila umur sama dengan atau lebih bisa masuk. If umur lebih besar atau sama dengan 7 tahun itu bisa masuk SD. Elif itu lawannya, elif sama dengan print maaf, anak Anda belum masuk kriteria untuk masuk SD. Di sini ada error. Di mana errornya? Oh, salah, aturan else bukan elif. Sorry. Nah, gini maksudnya teman-teman. Langsung kita run. Nah, kita di sini bisa masukin berapa usia anak Anda. Misal usianya 8 tahun. Selamat, anak Anda masuk kriteria untuk masuk SD. Saya ada sedikit tipu nih, aturan kriteria. Gimana sih kalau umurnya di bawah? Misal kita masukin berapa usia anak Anda, kita masukin 6. Maaf, anak Anda belum masuk kriteria untuk masuk SD. Nah, itu yang pertama ya teman-teman. Kita langsung untuk yang kedua, dia minta untuk buatlah suatu program untuk menentukan grade A, B, C, dan D pada nilai 1 sampai dengan 100. Kita masukin lagi kayak tadi, nilai sama dengan nilai sama dengan integer input. Pertanyaannya, berapa nilai Anda? Jangan lupa tanda petiknya, saya lupa tanda petiknya itu teman-teman. Nah, karena tadi lebih dari 1, di sini kita membutuhkan elif. Jadi ada if, elif, sama else. Jadi yang pertama, if nilai lebih besar atau sama dengan dari 100,
kita akan print nilai A. Nah, gimana sih tulisnya? Elif, kita bisa memakai elif nilai lebih besar dari atau sama dengan 90, kita akan print menurut saya itu masih bagus, jadi kita kasih nilai A juga, nilai A. So, yang selanjutnya elif nilai lebih besar atau sama dengan 80, kita kasih nilai B. Nilai B 80, kita bikin yang C. Elif nilai lebih besar dari 70, lebih besar atau sama dengan dari 70, kita akan print, lupa print, sebentar ya teman-teman, ada iklan. If nilai lebih besar dari 70, kita akan print nilai itu adalah C. Oke. Misal kita mau tambahin lagi, kita tambahin else. Jadi kalau nilainya di bawah 70 itu adalah D. Print nilai D. Misal kita hapus dulu yang ini biar lebih kosong. Nah, berapa kan nilai Anda? Misal kita masukin nilai kita 100, nilai A. Kita lanjut lagi, misal nilai kita 90, 95 aja. Masih nilai A. Gimana kalau nilainya 85? Nilainya B, karena di sini nilai B itu dari 80 sampai 90 itu nilainya B. Sampai 89 itu nilainya B. Misal nilai dia di bawah 8, misal 75, maka nilainya C. Jika nilai dia di bawah 70, misal nilai dia 50, maka nilai D. Oke, itu yang soal yang pertama. Untuk soal yang kedua mungkin saya cut dulu ya, biar nggak terlalu banyak. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini buatlah contoh program pengulangan dengan for dan while dalam bahasa Python. Oke, ini kita bersihin dulu ya. While itu buat yang nggak tahu tuh kayak pengulangan. Misal A sama dengan 0, while A lebih besar sama dengan 10, kita print kita save, kita run. Dia ngelag nih nilai. Oh ya, aturan lebih kecil. Dia bakal ngeprint tuh 0,0,0,0,0. Kenapa dia 0,0? Karena di sini kan itunya 10 ya. Jadi batas stopnya lah, bisa dibilang gitu, sampai 10. Misal kita di sini kita tambahin A tambah 1. Kita Ctrl S, kita run. Nah, dia bakal kayak gini. Aturan nggak usah pakai sampingan.
Jadi dia bakal ngulang nih dari A ke tambah 1 berarti 1, tambah 1 lagi 2, tambah 1 lagi sampai seterusnya, sampai batas yang kita tentukan. Batas yang kita tentukan adalah 10 gitu ya teman-teman. Nah, misal kita mau bikin lagi, mau nandain kalau ini tuh bilangan ke, misal kita anggap ke 5, if A sama dengan 6, print ini bilangan ke 6. Oke, kita Ctrl save. Nah, jadi pas di bilangan ke-6 dia bakalan mandain dulu ini bilangan ke-6 gitu ya teman-teman. Nah, tapi gimana bang kalau maunya cuma sampai 6, nggak mau lanjut lagi? Kita tinggal tambahin di sini break. Kita Ctrl S, kita running. Nah, 1 2 3 4 5 6 ini bilangan 6 break. Misal dari situ, habis itu kita mau tambahin print sudah break. Ctrl S, kita running. Nah, if jadi kalau ini udah terpenuhi, dia udah complete, langsung ini bilangan ke-6. Gimana bang kalau maunya sampai bilangan yang habis? Kita tinggal tambahin itu continue, kita run. Nah, jadi kayak tadi lagi 1 2 3 4 5 6 ini bilangan ke-6, 7 8 9 10 break, sudah break gitu. Oke. Untuk kayaknya segitu aja yang bisa saya jelasin. Oke, habis itu nanti kita akan buat list dengan ketentuan ibu membeli sayur dan segala macam. Oke, kita potong dulu. Oke teman-teman, kita lanjut untuk ke yang 3, buat list dengan ketentuan berikut. Ibu membeli 6 jenis sayuran. Oke, kita bikin dulu. Ini kita hapus, ini juga kita hapus biar lebih bersih. Berarti kita bikin sayuran sama dengan kita bikin misal sawi, habis itu tomat, habis itu kol, apa lagi ya, bawang putih, baput aja teman-teman, baput. Habis itu temannya baput, bamer atau bawang merah, bamer. Habis itu kita tambahin satu lagi bombay, belum kutip bombay. Kita kan udah nentuin ibu membeli 6 jenis sayuran, habis itu di print. Oke, kita tinggal print biar nggak membingungkan. Kita bikin kayak jenis sayuran awal ibu, koma, kita masukin ini lagi itu sayuran. Gimana kita save dulu, ini kita ceklas dulu ya biar lebih gampang. Kita save, kita running. Nah, jenis sayuran awal ibu itu ada sawi, tomat, kol, baput, bamer, dan bombay. Oke, selanjutnya dalam perjalanan keliling ibu menambahkan terong dan wortel. Di situ di print. Oke, berarti kita tinggal itu sayuran, tik extend. Kalau nggak pakai extend kita bisa tambahin append sih teman-teman. Selain extend itu ada append. Oke, kurung. Tadi ibu minta apa? Terong dan wortel. Terong, wortel. Oke, yang ini udah kita print. Ini apa? Dalam perjalanan
berarti nambah setelah keliling buat sayuran ibu menjadi, nah ini kita tambahin lagi, belum koma, sayuran. Nah ini ya teman-teman, kita kontrol save. Nah jenis sayuran awal ibu tadi yang awal ada 6, di situ setelah keliling sayuran ibu menjadi itu 2, 3, 4, 5, 6 tambah terong sama wortel jadi 8. Kemudian ibu mengganti sayuran yang pertama dengan brokoli. Oke, kita tinggal del sayuran ibu mintanya berapa? Dengan brokoli, sayuran pertama dengan brokoli, berarti kita tinggal del sayuran kosong. Kenapa kosong? Karena kalau di Python itu sawi ini kosong, tomat itu 1, kol itu 2, berarti bakut dan bakmir bombay itu selanjutnya. Oke, kita udah membuat itu, berarti kita tinggal nambahin penggantinya brokoli, berarti kita tinggal sayuran dot insert. Karena tadi buat pengganti yang pertama kita ituin yang pertama itu kan tadi kosong, diganti dengan brokoli. Setelah itu kita print. Tadi punya ibu kehilangan sayuran, masih yang C ya kita ya. Kemudian ibu mengganti sayuran yang pertama dengan brokoli. Kemudian ibu mengganti sayuran yang pertama, disuruh dalam kurung sayuran. Coba kita lihat, kita running. Ini sayuran awal ibu yang tadi setelah keliling sayuran ibu menjadi gini. Kemudian ibu dari yang tadinya sawi menjadi brokoli, tapi selanjutnya sama aja gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya udah, berarti tinggal yang D ya. Di tengah perjalanan ibu kehilangan sayuran kelima, tinggal kita delete lagi aja teman-teman. Del sayuran dalam kurung ibu tadi mintanya yang keberapa? Sayuran yang kelima. Berarti kan tadi saya udah bilang ya, kalau di Python itu ini kosong, ini 1, ini 2, berarti kalau 5 berarti ke 4. Kita tinggal print. Tadi apa? Ibu kehilangan sayuran yang kelima. Ibu kehilangan sayuran yang kelima. Situ tinggal kita bukan print, kita sayuran, kita save, kita running. Kebanyakan bikin pusing. Ibu kehilangan sayuran yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5 bamir. Apakah bamir di sini masih ada? Nggak ada. Jadi sudah hilang. Habis itu tampilkan sayuran nomor 2 dan 3. Situ kan ibu mintanya kan tampilin sayuran yang ke berapa tadi? 2 dan 3. Berarti kita print. Tampilkan sayuran yang kedua dan ketiga. Sayuran ibu tadi mintanya yang keberapa? Yang kedua, berarti kita masukin 1, kita koma lagi. Sayuran tadi minta yang ketiga, berarti yang kedua.
sorry kita running apakah error. Tomat dan kol. Oke, kedua dan ketiga itu tomat dan kol. Tampilkan sama nama. Nah, yang ini ntar lebih cocok kita nanti aja ya. Kita misal ini tampilkan panjang list berapa jumlah sayur-sayuran yang ibu beli. Kita tinggal ini print banyak, jangan lupa petik banyak sayuran yang ibu beli. Nah, kalau buat banyak sayuran itu kita tinggal pakai lem kurung sayuran. Ini kebanyakan udah kepenuhan. Bikin ulang lagi. Banyak sayuran yang ibu beli ada 7. Benar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Karena tadi masih kita ada yang satu nih, tampilkan nama-nama list dengan perulangan while loop atau for. Oke, kita lebih gampang tuh kita pakainya yang for in range when sayuran ke A tambah 1 2A sayuran kenapa kan di sini bilang di peraturan aja jadinya kayak gini biar lebih rapi. Nah, jadi sesuai coba nih ya, ini sayuran awal ibu, ini tadi yang di print. Setelah keliling sayuran ibu menjadi, tadi dia minta apa, dalam perjalanan keliling ibu menambahkan terong dan wortel. Nah, ini tadinya segini jadi ada terong dan wortel. Kemudian ibu membeli sayuran yang pertama dengan brokoli. Yang pertama sawi sebelumnya, setelah itu brokoli. Udah di tengah perjalanan ibu kehilangan sayuran kelima. 1, 2, 3, 4, 5 bamer hilang di sini. Oke, udah. Tampilkan sayuran nomor 2 dan 3. Nah, nomor 2 dan 3 itu tomat sama kol. Ini sayuran 2 dan 3 tomat dan kol. Oke. Nah, tadi kita yang ini dulu panjang. Banyak sayuran ibu beli, yang ibu beli itu ada 7. Apakah benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Situ kita berulangan. Sayuran ke-1 itu brokoli, sayuran kedua itu tomat, sayuran ketiga itu kol, sayuran keempat itu baput, sayuran kelima itu bombay, sayuran keenam itu terong, sayuran ketujuh itu wortel. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi Python itu mudah bukan? Oke. Mungkin gitu aja video yang saya kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan udah kepenuhan. Bikin ulang lagi. Banyak sayuran yang ibu beli ada 7. Benar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Karena tadi masih kita ada yang satu nih, tampilkan nama-nama list dengan perulangan while loop atau for. Oke, kita lebih gampang tuh kita pakainya yang for in range when sayuran
sayuran tak. Nah, ini maksud saya kenapa kan di sini bilang di peraturan aja jadinya kayak gini biar lebih rapi. Mari kita bukan. Nah, jadi sesuai coba nih ya, ini sayuran awal ibu, ini tadi yang di print. Setelah keliling sayuran ibu menjadi, tadi dia minta apa, dalam perjalanan keliling ibu menambahkan terong dan wortel. Nah, ini tadinya segini jadi ada terong dan wortel. Kemudian ibu membeli sayuran yang pertama dengan brokoli. Yang pertama sawi sebelumnya, setelah itu brokoli. Udah di tengah perjalanan ibu kehilangan sayuran kelima. 1, 2, 3, 4, 5 bamer hilang di sini. Oke, udah. Tampilkan sayuran nomor 2 dan 3. Nah, nomor 2 dan 3 itu tomat sama kol. Ini sayuran 2 dan 3 tomat dan kol. Oke. Nah, tadi kita yang ini dulu panjangnya. Banyak sayuran ibu pilih, yang ibu pilih itu ada 7. Apakah benar? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Situ kita perulangan. Sayuran ke-1 itu brokoli, sayuran kedua itu tomat, sayuran ketiga itu kol, sayuran keempat itu baput, sayuran kelima itu bombay, sayuran keenam itu terong, sayuran ketujuh itu wortel. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi Python itu mudah bukan? Oke. Mungkin gitu aja video yang saya kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.